Kami pengawas pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini saya akan berbagi tata cara pengisian POM ADP 3, yakni hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan ini menjadikan pengetahuan Bapak Ibu dalam hal pengisian hasil pengawasan kita ketika di lapangan. Nah, baiklah, kita akan berbagi pengisian form ADP 3. ADP 3 ini adalah bagian dari form ADP yang semuanya itu ada sekitar 8 ADP untuk PKD. Nah, di sini. Di sini ada POM ADP 2, yakni pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Nah, itu ADP 2 yang kemarin sudah kita memahami bersama. Sekarang kita akan masuki form ADP 3. Nah, ADP 3 ini adalah hasil pleno ketika Bapak Ibu di desa. Dari hasil tuangan pleno itu, Bapak Ibu harus menuangkan dalam form ADP 3. Nah, sebelumnya Bapak Ibu pengawas desa sudah mengantongi berita acara seperti ini bentuknya, ya. Berita acara isinya yang memuat di sini adalah logo KPO, kemudian ada berita acara dan ada nomor yang dikeluarkan oleh PPS. Di sini ada nomor 05 PPS ini desanya ini bulannya dan tahunnya, tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan tahun 2020 Desa Karangjawa. Nah, setelah kalian mempunyai berita acara, kalian akan diberi juga yang namanya form model AB1KWK, ya. Nah, ini adalah hasil dari PPS. Nah, mereka menuangkan dalam form ini, sedangkan kita memiliki formulir tersendiri untuk pengisian kolom-kolom seperti ini. Ya. Di sini PPS itu memuat tentang pemilih AKWK, ya, pemilih AKWK. Kemudian ada pemilih baru. Kemudian ada pemilih tidak memenuhi syarat dan ada perbaikan data. Nah, tanggal pelaksanaan rapat pleno, kemudian ada tanda tangan ketiga PPS dan berstempel. Baiklah, kita langsung saja memahami form ADP 3, yakni pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, yang dimana form ini dibuat ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan pleno, ya. Artinya di sini setelah coklat dilaksanakan lalu disusun oleh PPS, kemudian hasilnya mutakhir, nah itulah hasil untuk mengarah kepada daftar pemilih sementara. Nah, baiklah, kita akan cermati form ADP 3 ini. Form ADP 3. Form ADP 3, pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Nah, penjelasannya ialah, kemudian panitia pengawas pemilu, kelurahan atau desa melakukan koordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi untuk mencermati data
pemilih. Nah, jadi pengawas desa itu kan sudah tahu keadaan di lapangan. Apakah ada pemilih yang tidak tercoklat? Otomatis kalau tidak tercoklat itu menjadi temuan kita. Dan apabila itu benar-benar ada, maka kita harus menginstruksikan untuk jajaran TPS untuk memperbaharuinya. Sehingga tidak ada lagi di desa Bapak Ibu yang ketinggalan sebagai daftar pemilihnya. Dan formulir pelunasan pemetaran, panitia pengawas pemilu desa berhak menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPS terhadap data pemilih hasil pemutaran dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutaran. Nah, jadi bentuk dari hasil pengawasan Bapak Ibu ketika sudah melakukan penyisiran di desa-desa, otomatis Bapak Ibu ada kemungkinan menemukan adanya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Nah, jadi ini menjadi pengawasan kita juga, bukan saja kepada PPDP yang bertugas, tapi juga kepada warga-warga yang mereka memiliki hak pilih. Apabila ditemukan, maka itu harus direkomendasikan perbaikan kepada PPS. Berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian data pemilih. Panitia pengawas pemilu kelurahan desa wajib mendapatkan salinan formulir AB1KWK ya. Ini tadi formulir AB1KWK. Nah, ini seperti ini formatnya Bapak Ibu ya. Nah, ini didapatkan ketika sidang pleno sudah berakhir. Nah, lalu dapatkan model ABKWK. Harus dapat ini. Nah, pada dapat ini berarti PBS itu menyembunyikan data. Dan ini ada undang-undangnya yang mengatur per KPU bahwa pengawas desa berhak mendapatkan formulir ini. Kemudian formulir model ACKWK. Nah, ACKWK ini itu sekarang di tahun 2020 tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena AC1KWK ini ialah undang-undang terbaru dan ACKWK itu produk dari undang-undang tahun 2017. Sedangkan pada undang-undang 2020 ACKWK ini tidak ada lagi. Apa itu ACKWK? AC1KWK itu ialah daftar pemilih potensial non KTP elektronik. Artinya ACKWK itu yang sebelumnya itu memuat daftar pemilih yang belum rekam KTP. Nah, kan di proses coklat itu sudah ada belum rekam. Nah, berarti ini pemilih potensial, artinya ini berpotensi sebagai pemilih. Nah, kan dari syarat pemilih itu ialah dia mempunyai KTP elektronik. Nah, karena belum, ya berarti ia dikategorikan sebagai daftar pemilih potensial. Nah, setelah dia melakukan perekaman, maka dia berhak sebagai pemilih. Kemudian, formulir KWK tadi di 2020 tidak ada lagi ya. Jadi, mungkin untuk mengatasi ini, Bapak Ibu bisa mencatat di catatan masing-masing tentang pemilih yang biasanya itu baru 17 tahun. Nah, jadi dia belum melakukan perekaman KTP. Makanya jadikan catatan tersendiri bahwa warga yang belum merekam ini harus nantinya direkam untuk mendapatkan hak pilihnya ketika pemilu berlangsung. Selain itu, panitia pengawas pemilu kelurahan desa juga memastikan bahwa proses daftar pemilih hasil pemutaran dilakukan melalui prosedur pleno dihadiri oleh semua pihak yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi pleno itu harus ada orang-orang yang berhak berada di pleno itu. Yang pertama, TPS itu sendiri. Yang kedua, sekretariat di desa, misalnya ada kepala desa, perangkat desa di situ. Kemudian yang ketiga ialah kita sebagai pengawas desa, dan yang berikutnya ialah tim sukses atau juru-juru pemenangan dari calon-calon yang akan melakukan pilkada di desa Bapak Ibu masing-masing. Di sini
Di sini ialah kolom yang harus kita isi. Yang pertama nama petugas pengawas ya, nama Bapak Ibu diisi. Ketik di sini. Kemudian nomor telepon, jangan lupa sini nomor telepon masing-masing. Nah, ini saya contohkan kelurahan atau desa diisi dengan nama desa Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya di sini Desa Jembatan Merah. Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi yang kita di sini ialah kita beracuan pada formulir model AB1 KWK. Ya, ini rekapitulasi daftar pemilih hasil pemetaran desa. Nah, di sini nomor TPS itu sejumlah TPS yang ada di desa Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini misalnya sini ada 2 TPS ya. Kita ganti saja 1, 2. Nah, jadi jumlah pemilih baru kita lihat di sini pemilih baru berapa. Nah, jadi kita memilih AKWK ini dalam pengisian form ADP3 ini pemilih AKWK tidak ada ya. Kita langsung kepada pemilih baru. Oh, di sini ada kolom yang kita harus isi jumlahnya. Nah, kita isi di sini dengan jumlah. Di sini ada pemilih baru 4. Kemudian ada 8. Misalnya di sini ada 10, di sini ada 8 ya. Kita isi saja. Ini tidak memuat by name by address. Nah, totalnya otomatis ini otomatis akan di-sum ya. Kita klik saja supaya otomatis ini ya. Sum ini kemudian ini, kemudian daftar pemilih baru perempuan. Oke. Nah, kita sum dulu ya. Oke, kita ulang. Sama dengan sum. Coba ya, kita tunggu dulu ya. Sini misalnya 8 ya. Kita sum di sini. Sum. Karena Excel-nya sangat memudahkan bagi kita untuk pengisian form ini ya. Ini kita save, kita tekan ke kanan, lalu enter. Nah, lalu totalnya 18. Kan 10 tambah 8, 18. Nah, kemudian kita lihat lagi jumlah pemilih TMS. Apa itu TMS? Pemilih yang tidak memenuhi syarat. Di sini misalnya berapa? Sini ada ditemukan oleh PPDP itu ada 125 ya, Pak laki-laki. Kemudian perempuannya ada 130. Nah, kita total. Nah, lagi kita total ini kita ketik sum lagi supaya terjumlah otomatis ya. Ini kita klik di sini. Lalu ke save random, kemudian kursor ke kanan. Nah, lalu tutup kurung. Nah, jumlahnya ialah pemilih terpenuhi 225. Kemudian perbaikan data. Nah, perbaikan itu yang kita temukan kan ada kita catatan di ADP2 ya. Nah, catatan di situ perbaikan data mungkin ada namanya yang salah, nick-nya salah atau nomor kartu keluarganya salah. Maka di sini wajib dituangkan juga ya. Misalnya di sini ada 12. Laki-laki 12, kemudian perempuan ada 15 total. Kita kembali, kita sum otomatis ya. Sum, klik di angka 12 ini, laki-laki pemilih data, perbaikan data pemilih laki-laki, klik sini, kemudian save random, lalu ke kanan, lalu ditutup kurung. Nah, jumlah. Nah, gitu. Ini disesuaikan Bapak Ibu ya, sejumlah TPS Bapak Ibu. Ini saya mencontohkan hanya 1 TPS dan seterusnya Bapak Ibu bisa mengisinya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, di sini ada uraian tim pasangan calon dalam pleno tingkat regulasi determinasi hasil pemutahiran di tingkat kelurahan ya atau desa. Di sini seandainya ada masukan dari tim terhadap pemutahiran data, maka itu harus ditindaklanjuti. Nah, misalnya di desa itu, di desa A misalnya temukan warga yang tidak terdaftar, maka PPS harus menindaklanjuti. Nah, ini bukan kerjaan PPDP lagi, tapi kerjaan PPP.
panitia pengawas, panitia pemungutan suara di desa ya. Kemudian tindak lanjutnya tanggapan tim pasangan calon. Nah, apa tunjukannya? Oh, ternyata misalnya sudah tercoklat, namun si warga tidak tahu bahwa sudah tercoklat, atau bahkan kelalaian dari PPDP itu sendiri. Nah, ini harus dimasukkan. Nah, berdasarkan hasil klarifikasi di desa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti berikutnya mudah-mudahan saya bisa share lagi. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cegah, awasi, tindak. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri